Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mami Purbawati, NIM 170210102027. Di sini, saya akan menjelaskan materi fisika terkait dengan gerak lurus. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mengintegrasikan materi fisika gerak lurus dengan kearifan lokal, yaitu tandur pari. Adapun pokok-pokok pembahasan yang akan dibahas adalah yang pertama, tentang pengertian gerak lurus. Yang kedua, tentang besaran-besaran pada gerak lurus. Yang ketiga, tentang GLB atau gerak lurus beraturan. Yang keempat, tentang GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Untuk yang pertama, kita akan membahas pengertian dari gerak lurus. Apa sih gerak lurus itu? Gerak lurus adalah suatu gerak yang dilakukan oleh suatu benda pada lintasan yang berbentuk lurus atau garis lurus. Contoh dari peristiwa gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, ketika seorang berjalan, orang berlari, geraknya kereta api, gerak mobil, gerak sepeda motor, dan gerak petani yang sedang menanam padi. Contoh dari gerak lurus tidak sebatas ini aja, masih banyak lagi contoh-contoh peristiwa di kehidupan sehari-hari yang menunjukkan gerak lurus. Baiklah, sekarang kita akan membahas jarak dan perpindahan. Sebenarnya, jarak dan perpindahan itu adalah sesuatu yang identik atau sesuatu yang bisa dikatakan hampir sama. Namun, sebenarnya keduanya itu jelas berbeda. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang jarak. Jarak adalah panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh dalam gerak suatu benda. Jarak itu termasuk besaran skalar. Kemudian yang kedua, terkait dengan perpindahan. Perpindahan adalah kedudukan suatu benda ketika melakukan aktivitas gerak. Perpindahan termasuk besaran vektor. Nah, maka yang membedakan antara jarak dan perpindahan itu adalah bahwa jarak itu termasuk besaran skalar yang dia hanya mempunyai besar dan tidak mempunyai arah. Sedangkan untuk perpindahan itu termasuk besaran vektor. Dia mempunyai besar dan juga mempunyai arah. Contohnya, perhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah ilustrasi terkait dengan kegiatan tandur pari atau penanaman pari. Nah, ini adalah teknik tandur pari jajar legowo 2.1. Nah, perhatikan anak panah yang berwarna merah. Di situ ada anak panah yang berwarna merah yang berjarak dari A ke B, kemudian dilanjutkan dari B ke C. Nah, dari gambar tersebut, kita dapat mengetahui jarak dan perpindahan dari petani yang sedang tandur pari. Oke, untuk jaraknya bisa kita peroleh dengan menjumlahkan lintasan AB dengan lintasan BC. Sedangkan untuk perpindahan, kita bisa menjumlahkan vektor AB ditambah dengan vektor BC. Nah, karena perpindahan itu besaran vektor, maka harus diperhatikan nilai positif dan negatifnya. Untuk vektor AB nilainya adalah positif, sedangkan untuk vektor BC ada nilainya negatif. Jadi, besar perpindahannya itu adalah besar vektor AB dikurangi dengan vektor BC. Baiklah, sekarang kita akan membahas jarak dan perpindahan. Sebenarnya, jarak dan perpindahan itu adalah sesuatu yang identik atau sesuatu yang bisa dikatakan hampir sama. Namun, sebenarnya keduanya itu jelas berbeda. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang jarak. Jarak adalah panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh dalam gerak suatu benda. Jarak itu termasuk besaran skalar. Kemudian yang kedua,
terkait dengan perpindahan. Perpindahan adalah kedudukan suatu benda ketika melakukan aktivitas gerak. Perpindahan termasuk besaran vektor. Nah, maka yang membedakan antara jarak dan perpindahan itu adalah bahwa jarak itu termasuk besaran skalar yang dia hanya mempunyai besar dan tidak mempunyai arah. Sedangkan untuk perpindahan itu termasuk besaran vektor. Dia mempunyai besar dan juga mempunyai arah. Contohnya, perhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah ilustrasi terkait dengan kegiatan tandur pari atau penanaman pari. Nah, ini adalah teknik tandur pari Jajar Legowo 2.1. Nah, perhatikan anak panah yang berwarna merah. Di situ ada anak panah yang berwarna merah yang berjarak dari A ke B, kemudian dilanjutkan dari B ke C. Nah, dari gambar tersebut, kita dapat mengetahui jarak dan perpindahan dari petani yang sedang tandur pari. Oke, untuk jaraknya bisa kita peroleh dengan menjumlahkan lintasan AB dengan lintasan BC. Sedangkan untuk perpindahan, kita bisa menjumlahkan vektor AB ditambah dengan vektor BC. Nah, karena perpindahan itu besaran vektor, maka harus diperhatikan nilai positif dan negatifnya. Untuk vektor AB nilainya adalah positif, sedangkan untuk vektor BC ada nilainya negatif. Jadi, besar perpindahannya itu adalah besar vektor AB dikurangi dengan vektor BC. Kemudian kita lanjutkan dengan kelajuan dan kecepatan. Untuk kelajuan itu sendiri dan kecepatan mereka juga besaran yang hampir dikatakan sama, namun sejatinya keduanya berbeda. Oke, untuk kelajuan itu didefinisikan sebagai hasil bagi jarak total yang ditempuh dengan waktu tempuh. Oleh karena itu, jarak dan selang waktu merupakan besaran skalar sehingga kelajuan juga termasuk besaran skalar. Persamaannya itu adalah V sama dengan S per T. Sedangkan kecepatan didefinisikan sebagai hasil bagi antara perpindahan dengan selang waktu. Diketahui bahwa perpindahan itu merupakan besaran vektor sehingga kecepatan juga termasuk besaran vektor. Besarnya kecepatan itu searah dengan perpindahan. Persamaannya adalah sebagai berikut. V sama dengan S per delta T. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kecepatan relatif. Sebelum kita membahas kecepatan relatif, pada kelajuan dan kecepatan itu ada yang disebut dengan kecepatan rata-rata dan juga kecepatan sesaat. Pada kelajuan juga sama, ada yang namanya kelajuan rata-rata dan juga kelajuan sesaat. Nah, untuk kecepatan relatif itu sendiri apa? Kecepatan relatif adalah perpindahan tiap satuan waktu. Karena perpindahan mempunyai acuan, maka kecepatannya bersifat relatif. Contohnya, jika suatu benda A bergerak dengan kecepatan benda awal VA dan benda B bergerak dengan kecepatan awal VB, maka kecepatan relatif benda A terhadap benda B atau sebaliknya, kecepatan relatif benda B terhadap benda A dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk kecepatan relatif VAB yaitu VA dikurangi VB, sedangkan untuk kecepatan relatif VBA dapat diperoleh dengan VB dikurangi dengan VA. Selanjutnya kita akan belajar percepatan dan perlajuan. Sama seperti jarak dan perpindahan, kecepatan dan kelajuan, percepatan dan perlajuan ini adalah besaran yang hampir sama. Namun keduanya itu berbeda. Percepatan adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu. Percepatan termasuk besaran vektor karena melibatkan besaran kecepatan. Berikut ini adalah persamaan percepatan. Kemudian perlajuan. Perlajuan merupakan harga atau nilai dari percepatan. Perlajuan tidak mengenal arah sehingga dia selalu nilainya itu positif.
Perlajuan itu termasuk besaran skalar. Setelah kita belajar besaran-besaran yang berkaitan dengan gerak lurus, sekarang kita akan belajar tentang pembagian dari gerak lurus itu sendiri. Pembagian dari gerak lurus itu ada dua. Yang pertama itu adalah GLB atau gerak lurus beraturan. Yang kedua itu adalah GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kelajuan tetap. Benda dikatakan mempunyai kelajuan tetap jika menempuh jarak yang sama dalam waktu yang sama. Percepatannya itu adalah V sama dengan S per T atau S sama dengan V kali T. V itu kecepatan, S itu jarak atau perpindahan, T itu adalah selang waktu. Kemudian GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap. Maksud dari percepatan tetap adalah percepatan yang mempunyai nilai perubahan kecepatan dan arah tetap. Jadi pada GLBB itu percepatannya tetap tetapi kecepatannya berubah. Persamaannya adalah sebagai berikut. VT sama dengan V0 ditambah AT. S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah AS. VT itu adalah V akhir, V0 itu adalah V awal, A itu adalah percepatan. Nah, untuk gerak lurus berubah beraturan itu sendiri ada dua, yaitu gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat dan juga ada yang diperlambat. Ketika gerak lurus berubah beraturan itu dipercepat, maka kecepatannya itu nilainya akan bertambah. Sebaliknya, jika dia itu diperlambat, maka nilai kecepatannya akan berkurang. Selanjutnya kita akan belajar grafik gerak lurus. Yang pertama itu adalah grafik persamaan GLB. Yang pertama itu grafik V terhadap T. Ini menunjukkan kecepatan tetap. Kemudian grafik X terhadap T. Ini menunjukkan X atau jarak itu berbanding lurus dengan T. Kemudian grafik persamaan GLBB. Grafiknya adalah seperti yang ada pada slide. Kemudian kita akan belajar terkait ticker timer. Ticker timer itu adalah sebuah alat laboratorium yang bisa digunakan untuk mengenali gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, baik dia itu dipercepat atau diperlambat. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang ticker timer pada GLB. Nah, di situ sudah ada ticker timer tentang GLB. Di situ menunjukkan titik-titiknya itu adalah jaraknya itu sama. Nah, dari itu kita juga bisa mengintegrasikan antara ticker timer itu dengan jarak seorang petani yang sedang tandur pari. Nah, yang di bawah itu adalah terkait dengan jarak seorang petani yang lagi tandur pari. Jika diperhatikan, titik-titik ticker timer dengan jarak dari tumbuhan padi yang ditanam itu menunjukkan pola yang sama. Kemudian sama halnya juga dengan GLBB pada gerak lurus berubah beraturan. Oke, yang pertama itu menunjukkan kecepatan bertambah, berarti dia itu geraknya dipercepat. Yang kedua itu kecepatannya berkurang, berarti dia itu geraknya itu diperlambat. Sama halnya dengan gerak lurus beraturan, kita mengintegrasikan antara seseorang yang tandur pari dengan hasil dari ticker timer. Ternyata hasilnya juga sama, polanya membentuk pola yang sama. Untuk yang pertama itu, polanya itu kita samakan dengan pola pada anak panah yang merah. Untuk yang kedua itu kita samakan dengan pola tandur pari pada anak panah yang berwarna biru. Nah, kita akan membahas dari soal yang pertama. Untuk soal yang pertama itu, V1-nya diketahui 10 meter per sekon dan T1-nya 4 meter per sekon. V2-nya 15 meter per sekon dan T2-nya 6 sekon. Yang ditanyakan kecepatan rata-rata pada waktu 15 sekon. Langkah awalnya itu adalah kita harus mencari dulu jarak yang ditempuh pertama kali dan jarak yang ditempuh oleh kecepatan yang kedua. Kemudian kita bisa mengetahui jarak totalnya. Jarak untuk kecepatan yang pertama itu adalah diperoleh dengan
V1 dikali T1 yang hasilnya 40 meter. Kemudian S2 itu diperoleh dengan V2 dikali T2 yang hasilnya 60 meter. Kemudian kita jumlahkan S1 dengan S2 yaitu S totalnya yaitu 100 meter. Kemudian kita bisa memperoleh V rata-rata dengan menggunakan rumus S total dibagi T atau selang waktu, yaitu 100 dibagi 15 yang hasilnya 6,67 meter per sekon. Kemudian soal nomor 2, untuk jaraknya itu adalah panjang AB ditambah panjang BC, yaitu 175 meter, karena jarak adalah besaran skalar. Sedangkan untuk perpindahan itu adalah panjang AB dikurangi panjang BC, yang hasilnya itu 25 meter. Karena perpindahan adalah besaran vektor sehingga dia memperhatikan arah. Kemudian untuk grafik V terhadap T pada soal nomor 3 yaitu seperti pada gambar. Inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.